video ini sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita berdua menikah dari tahun 2018. Lalu setelah itu kami dikaruniai seorang anak. Setelah 3 bulan anak kami lahir, dokter vonis David terkena kanker lidah, dan kanker lidahnya itu sudah stadium keempat, menjalar ke getah bening. Lalu setelah itu kita berobat di Taiwan, terus 3 bulan kita di sana. Waktu pulang kita cek kembali dan dokter mengatakan David sudah sembuh dari kankernya. Lalu waktu David dinyatakan sembuh, CG kami berdua itu, kami seorang sponsor waktu itu. CG kami berdua makin hari makin bertumbuh, CGC 123, ditambahkan banyak-banyak orang yang datang. Lalu setelah itu pemimpin kami menunjuk kami sebagai next CGL. Kita mau karena kita tahu visi Tuhan buat hidup kita itu yaitu mengembalakan dan mencari jiwa, karena kami tahu visi yang gereja ini ada itu nggak akan bisa berjalan kalau kita nggak ambil bagian juga di dalamnya. Lalu setelah kita mau, 2 minggu setelah itu keadaan David itu dinyatakan relapse kankernya, dan David sampai jatuh dan ngedrop. Duduk pun itu kepalanya pusing dan sakit. Lalu setelah di rumah sakit itu berbulan-bulan, kami melihat pergerakan di gereja ini makin hari makin, bagi kami itu makin gila. Terus hati kami itu mulai nggak tahan, hati kami mulai, Tuhan kami mau tapi kami nggak bisa di tempat ini lama-lama. Kita berdoa, Tuhan please kasih kami kesempatan kedua. Waktu saya melihat David diranjang ke rumah sakit dan nggak bisa ngapa-ngapain, jujur daging saya lemah, tapi Tuhan menguatkan roh saya. Tuhan cuman bilang, selama kamu masih punya kesempatan untuk layani aku dengan segenap hati kalian. Dan David pun itu melayani Tuhan. Kami berdua melayani bukan waktu keadaan sakit, karena kita minta kesembuhan, sama sekali kita nggak minta itu. Kesembuhan itu punyanya Tuhan. David pun waktu sehat, David juga sering ikut FKA kemana-mana, tapi hati kami tetap nggak berubah. Sekalipun David nggak bisa ngapa-ngapain, David tetap mau melayani Tuhan terus. 30 kemarin kami berdua menjadi CGL di CGL yang baru. Dan kalau secara fisik mungkin jujur saja kita nggak mampu. Mungkin teman-teman di sini lebih mampu, tapi kita cuma mau karena kita tahu ketika kita memutuskan untuk mau jadi pemimpin, kerajaan Tuhan makin diperlebar di tempat ini. Saya melayani adalah sebuah kesempatan. Jangan sekali-sekali pilih-pilih pelayanan. Apapun yang sekarang kalian bisa lakukan untuk melayani Tuhan, lakukan dengan segenap hati. Benar-benar di 20-30-300 kami berdua, meskipun dengan keterbatasan fisik, kami nggak mau menjadi penonton, tapi kami berdua mau jadi pekerja untuk mengejar mobil pekerjaan. Selama masih bisa berdiri, mari kita lakukan apa yang Tuhan mau di kehidupan kita. Selalu jaga hati kita. Tuhan nggak pernah nanya kamu bisa atau enggak, tapi cuma Tuhan nanya kamu mau atau enggak. Sisanya kita percaya Tuhan yang pasti akan lengkapi. Thank you. God bless you. Tuhan berikan kesembuhan untuk Francis Tuhan. Kami percaya Tuhan kualai sama Tuhan Francis Tuhan. Kekuatanku cuma sedikit, nggak punya kekuatan secara fisik. Tapi kalah untuk melayani Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Sampai hari itu melayani Tuhan lebih lagi menjadi era visi. Yang ke tangan masing-masing. Sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu, ku sadari David nggak pernah menyalahkan Tuhan
Tuhan, tidak pernah kecewa kenapa David nggak sembuh. Malah kita tahu ternyata kematian David itu membawa banyak orang mengenal Tuhan. Dan kita di sini rindunya ketika malam penghiburan bukan untuk hanya menghibur keluarga, tapi boleh menjadi malam penginjilan di rumah duka supaya banyak orang boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bolehkah dengan rendah hati saya memohon kepadamu untuk mengangkat tangan Anda tinggi-tinggi di tempat. Saya mau berdoa bagi Anda. Tetap diangkat, jangan diturunkan. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya.